Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sampai hari ini kalian senantiasa disiplin dalam menjalankan social distancing, dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga tetap dalam keadaan sehat, selamat, dan penuh semangat. Pada pertemuan yang kelima kali ini, kita membahas tentang sistem usaha swasta, yaitu sebagai kelanjutan dari pelaksanaan tanam paksa. Kita lihat materinya. Sistem usaha swasta. Ada yang menyebut masa liberal karena setelah penghapusan tanam paksa, kaum liberal atau pengusaha swasta diberikan hak untuk ikut mengelola tanah jajan. Ada juga yang menyebut open door politik atau politik pintu terbuka. Karena di dalam Traktat Sumatera, yaitu perjanjian antara Inggris dengan Belanda, salah satu isinya Belanda diberi izin untuk meluaskan daerah kekuasaannya hingga ke Aceh, asalkan Belanda menjalankan politik pintu terbuka. Tentu saja hal ini keuntungan yang diambil oleh Inggris, di mana orang-orang Inggris bisa membuka usaha swastanya di daerah kekuasaan Belanda. Disebut dengan politik balas budi, karena pada masa ini Gubernur Jenderal Van de Venter berusaha untuk membalas budi terhadap kaum pribumi yang telah mengangkat derajat negeri Belanda dengan cara memberikan irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Nah, kita lihat latar belakangnya. Terjadi pro dan kontra tentang pelaksanaan tanam paksa, yaitu kaum konservatif atau orang-orang yang ingin atau tetap mempertahankan tradisi lama, yaitu tanam paksa, setuju dengan cara pelaksanaan tanam paksa. Begitu juga pemegang saham Nederland Handel Maskapai, karena hasil-hasil dari tanam paksa itu semuanya diangkut oleh kapal-kapal milik Nederland Handel Maskapai. Bagi yang tidak setuju, itu adalah kelompok yang merasa kasihan terhadap penderitaan kaum pribumi akibat tanam paksa. Selain itu, perkembangan paham liberal di daratan Eropa telah berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah Belanda di tanah jajan. Kemenangan kaum liberal di parlemen tahun 1850 mempunyai peranan yang sangat besar dalam urusan tanah jajan. Peranan pemerintah dalam urusan ekonomi harus dikurangi. Sebaliknya, diberikan keleluasaan terhadap pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Nah, sekarang perhatikan tugas pertama. Mengapa kaum konservatif dan pegawai pemerintah setuju dengan tanam paksa, sementara kaum liberal menolak tanam paksa? Coba jawab dengan uraianmu sendiri. Nah, lanjutan. Kita lihat. Tahun 1860 terbit buku Max Havelaar yang judulnya Max Havelaar atau Kantor Lelang Kopi, yang ditulis oleh Multatuli, yaitu nama samaran Edward Decker, dan muncul buku yang berjudul Suiker Kontraktor atau Kontrak-kontrak Gula, yang ditulis oleh Frans van de Putte, yang mengkritik tanam paksa agar segera diakhiri. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara atau Contabiliteit, yang isinya itu setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh parlemen. Dikeluarkan Undang-Undang Tebu atau Suikerwet, yaitu tanaman tebu milik pemerintah secara berangsur-angsur diserahkan kepada pihak swasta. Dikeluarkan Undang-Undang Agrariswet atau Undang-Undang Agraria, yang mengatur tentang bahwa tanah Hindia Belanda terdiri atas milik pribumi, yaitu sawah, kebun, ladang, sedangkan tanah hutan dan pegunungan milik pemerintah. Pemerintah mengeluarkan bukti kepemilikan tanah atau sertifikat
yang sekarang sering dikenal dengan surat hak milik. Pihak swasta dapat menyewa tanah milik pemerintah atau milik pribumi hingga 75 tahun dan proses sewa menyewa ini harus didaftarkan kepada pemerintah. Nah, akibatnya pihak swasta Belanda banyak yang masuk ke tanah jajahan banyak yang datang ke Indonesia, maka dimulailah imperialisme modern, yaitu tanah jajahan berfungsi sebagai tempat untuk menyediakan bahan mentah, tempat untuk memasarkan barang-barang hasil industri Eropa di tanah jajahan, sekaligus penyedia tenaga kerja yang murah. Usaha-usaha perkebunan yang berkembang dan dikembangkan di Indonesia antara lain kebun tebu seperti yang ada di sekitar kita, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Nah, kita lihat daya dukungnya. Supaya pengusaha swasta itu banyak yang menanamkan investasinya di Indonesia, maka pemerintah Hindia Belanda, kita lihat, dibangunnya sarana dan prasarana seperti irigasi, jalan raya, jembatan, jalan kereta api, untuk membantu kelancaran pengangkutan hasil perkebunan dari daerah pedalaman ke pantai atau ke pelabuhan yang diteruskan ke dunia luar. Tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Belawan, ini di Medan, kemudian Pelabuhan Emahaven atau Teluk Bayur di Sumatera Barat, sehingga jalur laut semakin ramai terlebih lagi setelah dibukanya terusan Suez. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Eropa datang ke Indonesia mengikuti jalur-jalur pelayaran bangsa Portugis, yaitu dengan mengelilingi hampir 2/3 benua Afrika. Baru sampailah di Arab, Irak, Iran, India, bahkan ke Indonesia. Setelah dibukanya terusan Suez, maka tidak perlu mengelilingi 2/3 benua Afrika. Maka dari Eropa masuk ke Laut Tengah, kemudian menyeberang di terusan Suez, sampailah di Laut Merah. Arab, kemudian Irak, Iran, India, dan ke Indonesia. Dan pada saat dibukanya terusan Suez inilah pemerintah Hindia Belanda menyegerakan menguasai seluruh wilayah Nusantara ini untuk dikuasai, karena ada kekhawatiran ada bangsa Eropa lainnya yang datang dan ingin mencari daerah jajahan di sekitar milik Belanda maupun Inggris. Tahun 1873 dibangun jalan-jalan kereta api antara Semarang, Jogja, kemudian Batavia, Bogor, bahkan Surabaya, Malang. Kita lihat gambar-gambar di bawah itu, perhatikan itu saluran irigasi, pembangunan jalan kereta api ini mungkin kalian sedikit ingat, kalau tidak ingat coba saya ingatkan. Ini bisa dilihat dari Embong Brantas di Malang. Nah, kemudian pembangunan jalan raya ini kalau nggak salah ini mulai membuka jalan menuju ke Songgoriti. Nah, bagaimana pelaksanaan usaha swasta dan pengaruhnya terhadap pribumi? Kita lihat, rakyat tetap menderita. Pertanian semakin merosot, sementara kerja paksa masih dilakukan, terlebih pada saat membangun jalan raya, membangun jembatan, membangun jalan kereta api, membangun saluran irigasi, mendirikan benteng-benteng pertahanan, dan sebagainya. Rakyat masih harus membayar pajak. Kerajinan rakyat mengalami kemunduran karena terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Alat transportasi tradisional, gerobak dan dokar semakin terpinggirkan. Perhatikan tugas yang kedua itu, bandingkan bagaimana kehidupan rakyat pribumi pada masa tanam paksa dan pada saat pemerintah Belanda menerapkan ekonomi liberal. Nah, kita lihat penerapan trilogi Van Deventer pada masa ini.
Kita lihat tadi ya yang dikenal trilogi, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pembangunan irigasi semula adalah untuk mengairi tanah petani yang rusak akibat tanam paksa. Tapi dalam pelaksanaannya, pembangunan irigasi ini adalah untuk sarana perkebunan. Coba perhatikan kalau kalian ke Kepanjen, yaitu ada Sungai Molek, bahkan turun di Sipon. Nah, ini termasuk peninggalannya. Sampai di Talangagung tetap aja mengalir, karena ini adalah salah satu kelebihan dari pemerintah Hindia Belanda yang meninggalkan monumennya, salah satunya di daerah Sukun Kepanjen. Diberikan edukasi kepada pribumi, kita lihat ketika terjadi krisis ekonomi sehingga pemerintah Belanda tidak mampu menggaji karyawannya atau yang orang Belanda itu. Sehingga dalam memperoleh tenaga terampil terdidik yang mau dibayar murah hanya dengan memberikan pendidikan bagi kaum pribumi. Tapi pelaksanaannya pemerintah kolonial menjalankan diskriminasi, yaitu pembedaan perlakuan. Ya. Kita lihat saja, hanya anak-anak pakai pemerintah Belanda saja yang boleh menikmati pendidikan. Artinya anak-anak rakyat biasa tidak dapat mengikuti pendidikan atau memperoleh pendidikan. Hal ini juga dikhususkan sekolah untuk pribumi, Holland Inland India School, sekolah Eropa atau Europe School, maupun sekolah khusus untuk orang-orang Cina. Kita lihat transmigrasi atau migrasi. Dibangunnya pabrik-pabrik pengolahan hasil perkebunan di sentral-sentral perkebunan mengakibatkan rakyat pribumi meninggalkan tempat asalnya untuk hidup sebagai buruh upahan. Jadi dia bekerja di kebun dan pabrik. Ketika di Delhi, Sumatera Utara, dibuka perkebunan tembakau, pemerintah Hindia Belanda memindahkan sebagian rakyat Jawa ke Sumatera Utara, begitu juga ke Suriname untuk hidup sebagai kuli kontrak. Kesimpulannya, transmigrasi ini ada yang dilakukan oleh pribumi karena desakan ekonomi untuk mendapatkan pekerjaan, dan ada yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam rangka mengembangkan usaha perkebunan di luar Jawa. Nah, kita lihat tugas yang ketiga. Sebagian orang Belanda merasa was-was terhadap kebijakan memberikan pendidikan bagi kaum pribumi. Coba jelaskan apa akibat pemberian pendidikan bagi pribumi terhadap keberadaan pemerintah Belanda. Tugas yang keempat, kita tahu bahwa semboyan dari imperialisme kuno adalah gold, emas sebagai simbol kekayaan, glory, luas daerah kekuasaan sebagai simbol kejayaan, dan gospel, luas wilayah yang dikuasai adalah kesempatan untuk menyebarkan agama yang dianutnya. Coba sekarang buatlah uraian secara singkat tentang masuknya agama Nasrani di Indonesia. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dengan memahami peristiwa yang kita bahas hari ini, kalian akan menjadi bangsa unggul, tidak lagi menjadi bangsa yang dipinggirkan. Kita tahu pada saat itu pun kita disebut sebagai kuli, bangsa kuli, ya, inlander dan sebagainya. Ini adalah kata-kata yang sangat tidak enak. Maka harus kita balas dengan kerja keras, sehingga di masa mendatang kita harus tampil ke depan. Maka dari itu sekarang tetap semangat belajar di hari ini untuk meraih sukses di masa yang akan datang. Terima kasih, salam cas merah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.